Indikatornya menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi, menjelaskan logika persamaan akuntansi, memahami rasionalitas persamaan dasar akuntansi, menerapkan persamaan dasar akuntansi, dan membuat persamaan dasar akuntansi. Jadi, materi pokok pembelajaran hari ini adalah prinsip dan persamaan dasar akuntansi. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumber dananya. Harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan disebut modal, sedangkan harta yang diperoleh dari pinjaman disebut kewajiban. Jadi ini merupakan isi dari laporan posisi keuangan yang terdiri dari aktiva atau harta dan pasiva, utang dan modal. Pencatatan perkiraan yang tergolong sebagai aktiva disimpan pada posisi sebelah kiri, sedangkan untuk perkiraan yang tergolong sebagai pasiva disimpan sebelah kanan. Rumusnya adalah harta sama dengan utang plus ekuitas. Ini adalah hubungan antara aktiva dengan sumbernya, yaitu kewajiban dan ekuitas. Pengertian persamaan ekstensi akuntansi ini perluasan daripada rumus yang tadi. Kalau tadi aset sama dengan utang plus ekuitas. Nah, persamaan ekstensi akuntansi, aset plus biaya plus pengembalian ekuitas sama dengan utang plus ekuitas plus pendapatan. Ini adalah logika persamaan akuntansi, silakan disimak. Di akuntansi itu bisa masuk ke logika kita. Sisi kiri persamaan, elemen aset mencerminkan penggunaan dana. Sisi kanan mencerminkan elemen utang dan elemen ekuitas, mencerminkan perolehan dana. Ini adalah posisi kiri dan kanan adalah posisi dari laporan posisi keuangan. Nah, rasionalitas PDA. Peran penting akuntansi berlandas pada PDA yang terdiri dari 3 elemen, yaitu aset, utang, dan ekuitas. Komponen persamaan yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi adalah harta atau assets, utang atau liabilities, modal atau equities, pendapatan atau income, dan beban atau expenses. Harta atau aset terdiri dari aktiva lancar, aset lainnya, aset tetap berwujud, dan aset tetap tak berwujud. Ini ada di dalam posisi sebelah kiri dari laporan posisi keuangan. Utang atau kewajiban atau liabilities terdiri dari kewajiban lancar, kemudian kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Modal atau equities ini bisa dari modal pemilik, modal para sekutu, modal saham, kemudian juga koperasi juga ada. Modalnya adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
Ini adalah ekuitas. Dari perspektif akuntansi, ekuitas atau equity merupakan sumber pemerolehan dana yang berasal dari setoran pemilik yang disebut modal atau modal saham dan dari laba yang tidak dibagikan ke pemilik, disebut sebagai laba ditahan. Jadi dalam kondisi awal pendirian, aset sama dengan utang plus modal akan sama dengan aset sama dengan utang plus ekuitas. Akan tetapi setelah perusahaan melakukan kegiatan, maka aset itu sama dengan utang plus ekuitas. Karena ada kemungkinan perusahaan tersebut memperoleh laba, jadi modal plus laba ditahan adalah ekuitas, atau modal dikurangi rugi sama dengan ekuitas. Pendapatan. Penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan memperoleh laba. Beban atau expense. Pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dapat dilakukan pada saat pendapatan atau sesudah pendapatan diperoleh. Menerapkan persamaan dasar akuntansi. Input akuntansi adalah transaksi. Setiap transaksi akan selalu menyebabkan dua jenis perubahan, di mana perubahan dapat bersifat menambah dan bersifat mengurangi minimal di satu elemen di persamaan ekstensi akuntansi. Pencatatan akuntansi terhadap setiap transaksi harus selalu mempertahankan keseimbangan antara sisi penggunaan dana dan sisi pemerolehan dana. Ini adalah contoh PDA. Diketahui 1 Januari 2021, Ibu Amanah menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah sebagai setoran modal saham ke PT Ibadah Kita. Ditanya, entitas apa yang terlibat? Elemen-elemen persamaan akuntansi apa saja yang berubah? Bagaimana sifat perubahan masing-masing elemen tersebut? Jawabannya adalah elemen yang terlibat adalah perusahaan dan pemilik modal, yaitu PT Ibadah Kita dengan Ibu Amanah. Kemudian elemen persamaan akuntansi apa yang berubah? Elemen aset dan ekuitas. Aset adalah kas, kemudian ekuitas itu modal saham. Jadi perubahannya ada pada elemen aset berupa uang tunai bertambah 10 juta dan elemen ekuitas berupa modal saham bertambah 10 juta rupiah. Berikut adalah contoh membuat persamaan dasar akuntansi. Ini sumbernya adalah kasus 3 halaman 113 buku akuntansi dasar Dwi Harti. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Ini adalah laporan laba rugi. Jadi perusahaan memperoleh laba bersih 137.750.000. Ini adalah contoh PDA. Diketahui 1 Januari 2021, Ibu Amanah menyerahkan uang. Ini adalah logika persamaan akuntansi, silakan disimak.
di akuntansi itu bisa masuk ke logika kita. Sisi kiri persamaan, elemen aset mencerminkan penggunaan dana. Sisi kanan mencerminkan elemen utang dan elemen ekuitas, mencerminkan perolehan dana. Ini adalah posisi kiri dan kanan adalah posisi dari laporan posisi keuangan. Ini adalah penilaian pengetahuan. Jadi tadi sudah disebutkan input akuntansi adalah transaksi. Nah, untuk transaksi-transaksi berikut, mengapa terjadi transaksi di atas pada perusahaan? Sebelumnya kalian sudah mempelajari transaksi di mata pelajaran kompetensi dasar. Jadi di dalam mata pelajaran akuntansi dasar, kompetensi dasar siklus akuntansi. Untuk penilaian keterampilan, kalian diminta mengerjakan kasus 4 dari sumber buku akuntansi dasar halaman 114 Dwi Harti. Silakan kerjakan dengan baik, dengan teliti, penuh semangat, supaya pekerjaannya segera selesai dan hasilnya benar. Untuk pustaka yang dipakai untuk video pembelajaran ini adalah bukunya Dwi Harti, akuntansi dasar, kemudian Bapak Sony Warsono dan kawan-kawan, akuntansi itu ternyata logis dan mudah. Kemudian Bapak Toto Sucipto dan kawan-kawan, judul bukunya akuntansi 1. Kalian silakan simak video ini, kemudian bisa juga lihat dari buku-buku yang lainnya. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu secara langsung atau via WhatsApp. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.